Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Alifah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1A, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab utama psikologi humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, dan kemampuan untuk pulih kembali setelah ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Humanistik adalah aliran psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Teori humanistik ini dicetuskan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog asal Amerika, lahir pada tanggal 1 April tahun 1908 di New York dan meninggal di California pada tanggal 8 Juni tahun 1970. Abraham Maslow terkenal dengan teorinya, yaitu teori hierarki atau teori kebutuhan manusia. Teori hierarki kebutuhan menurut Maslow yaitu: yang pertama, kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan dicintai. Yang keempat, kebutuhan dihargai. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Contoh dari kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar yaitu seperti makan, minum, dan oksigen. Contoh dari kebutuhan rasa aman yaitu hilangnya rasa takut sehingga menimbulkan rasa ketenangan pada diri seseorang tersebut. Contoh dari kebutuhan dicintai yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta dari orang tua, teman, sahabat, maupun orang yang ada di sekeliling kita. Contoh dari kebutuhan dihargai yaitu adanya sikap menghargai satu sama lain, bisa juga dengan cara memberikan hadiah. Contoh kebutuhan aktualisasi diri yaitu adanya keberanian di dalam diri kita untuk menampilkan apa yang kita impikan. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran bagi siswa. Nah, guru itu sebagai fasilitator, sedangkan siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Siswa diharapkan dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tokoh-tokoh teori humanistik selain Abraham Maslow yaitu ada Carl Rogers dan Arthur Ray Combs. Teori humanistik menurut Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa adanya prasangka antara klien dengan terapis untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana setiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud pribadi yang dihubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Pandangan Arthur Combs terhadap teori humanistik adalah bahwa perilaku batinia seperti perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Untuk memahami orang lain, kita harus melihat dunia orang lain seperti ia merasa dan berpikir tentang dirinya. Pendidik dapat memahami perilaku peserta didik jika ia mengetahui bagaimana peserta didik memersepsikan perbuatannya pada suatu situasi. Apa yang kelihatan aneh bagi kita, mungkin saja tidak aneh bagi orang lain, dan apa yang kelihatannya buruk bagi kita, mungkin saja tidak buruk bagi orang lain. Dan apa yang kelihatannya baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain.